Kembali lagi di Sapa Indonesia, akhir pekan, waduh. Tadi seru banget. Seru banget. Seru banget, tapi agak puyeng juga ya, tadi mikir matematika dikit. Iya, agak puyeng. Nah, sekarang lebih seru lagi. Ya. Kalau tadi kita pusing-pusing matematika, sekarang kita akan bahas soal budaya kita. Ini adalah batik yang udah ada di depan. Ini batik Betawi ya? Batik Sudah Betawi. ada Bu Lilis dan juga Pak Sugianto. Bu Lilis, Pak Sugianto, terima kasih udah datang pagi-pagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Ibu dan juga Bapak, ini batik apa aja mungkin bisa dijelasin, karena kan ini kalau kita taunya ini batik Betawi, batik dari Jakarta, tapi tadi sempat dikasih kisi-kisi bahwa ini katanya beda-beda tiap daerah ya, tiap kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan lain-lain. Gimana nih? Mungkin bisa dijelasin. Gini, koperasi membuat batik ikon Betawi. Ikon Betawi itu apa? Sesuai Pergub nomor 11 tahun 2017 itu kan ada aturan harus menjaga, melestarikan budaya Betawi. Salah satunya ada ondel-ondel, ada bir peletok, ada gigi balang, ada sadaria, ada 8 lah untuk itu, seperti itu. Termasuk batik. Ya, ini kita kuatkan menjadi batik. Harapan kita untuk Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2024, saya minta dukungan dari Pak PJ Gubernur agar bisa digunakan seragam upacara batik nasional. Sementara ini Hari Batik Nasional kan nggak ada upacara, cuma peringatan kan gitu. Saya akan minta dukungan bagaimana Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober nanti ada upacara memakai motif Betawi yang kita buat. Jangan buat seragam, tapi sementara ini pakai batik, tapi bergambar batik itu bukan batik, tapi itu batik printing. Yang dijaga dan dilestarikan itu kan batik tulis, batik cap, salah satunya ini. Itu. Ini ya, ini batik apa Pak? Batik ini yang tulis? Kombinasi, kombinasi batik tulis dan cap seperti itu. Kalau yang untuk Jakarta Utara misalnya yang warna apa? Ini kan ada beberapa warna. Ini Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, oranye warnanya. Iya, ini Jakarta Selatan. Selatan hijau. Yang merah ini Jakarta Timur. Yang Jakarta Barat kuning nggak ke bawah ya. Kuning. Kalau ini Jakarta. Yang ini bukan Pak? Ini bukan ya? Ya. Ini namanya cukin. Cukin ini kita membuat juga. Ini saya bantu Pak. Ya. Ini cukin. Ini apa nih Pak? Cukin namanya. Kalau untuk Betawi kan selayer, tapi kalau Betawi cukin. Seperti itu. Oh, jadi ditaruhnya di sini. Lucu ya. Kalau gimana Bu Lilis? Produk dari K2 Babe, kita membuat cukin bisa dipakai dua sisi. Jadi belakangnya motif yang bisa pakai motif depannya juga. Ya. Berarti rata-rata kan satu tempat di satu depannya motif aja gitu ya. Ini tapi kita bisa bolak-balik. Nah, ini tuh dijual di mana aja sih? Umum. Umum. Tapi terutama yang menggunakan aparatur pemerintah DKI Jakarta. Setiap hari Jumat dan Kamis. Karena memang judulnya juga batik Betawi. Batik Betawi, jadi dipakai di Jakarta. Berapa lama nih pembuatannya untuk mungkin satu ini nih Pak? Atau ini biasanya bikinnya segini ya Pak ya? Atau berapa meter gitu? Kalau ini membuat batik yang panjangnya ukuran 2 meter. Ini prosesnya. Oh, oke. Ini masih bahan mentahnya. Ini bahan mentahnya yang belum diwarnai. Ini ditulis ya Pak ya? Batik ya, tulis, ini dicanting. Ini dicanting. Ya, ini batik tulis. Berasa ininya. Ini masih malam. Ini kan
cantik ya. Siapa tahu ada orang yang kayak pas lihat pengen beli juga. Ini jualnya berapaan sih Pak? Gimana? Harganya berapa? Ini canting. Untuk harganya. Ini untuk cukin. Ini kalau di pasaran bukan batik tulis dan cap, bukan batik, gambar kain bergambar batik yang prosesnya pakai printing mesin, itu dijual rata-rata 65.000. 65.000. Oke. Tetapi kalau yang ini kan ini batik tulis. Ini batik tulis. Beda lagi. Tapi Dari kita koperasi mengenalkan supaya dari khususnya aparatur pemerintah, Mbok Yao, kita itu mempunyai batik yang harus dijaga, dilestarikan supaya tidak diambil negara lain. Seragamnya pakai batik cap atau tulis, jangan batik printing. Seperti itu loh. Lebih inilah apa ya, saya ingin minta dukungan dari Pak BJ Gubernur kan gitu, supaya pertama agar pengrajin-pengrajin batik Betawi ini tidak gulung tikar, supaya pemerintah juga mempunyai program bagaimana meningkatkan UKM lebih naik kelas kan gitu. Inilah, ayolah gunakan produksi dalam negeri, salah satu kearifan lokal masing-masing. Nah, ini yang menarik juga, berarti kalau ini dibuatnya di mana nih Bu, Pak? Dan perajinnya ada berapa sih? Kebetulan? Yang perajin yang membuat ini tuh ada berapa banyak sih? Kebetulan saya anggota kan ada 26. 26 itu jadi satu komunitas? Satu komunitas, satu wadah. Koperasi. Oh, wadah koperasi. Cuman kalau tapi membuatnya masing-masing di batiknya itu sebenarnya enggak 26 itu semua, kita kurang lebih 6 orangan lah. Tapi mereka rata-rata mereka pada dibawa pulang. Nah, ini tadi yang menarik juga saudara, kalau kita lihat di videonya ada kegiatan sama anak-anak sekolah gitu, betul ya Bu, Pak ya? Betul. Nah, ini nih. Ini memang di rutinkah tuh mengajak anak-anak pelajar atau seperti apa nih? Ada kegiatan ya Pak ya khusus ya? Kebetulan. Sekarang sekolah kan ada program P5. P5 ini kurikulum merdeka. Dari Pak Menteri Pendidikan, kenapa ada P5? Agar anak-anak ini dikenalkan tentang kreatif. Supaya ini loh, kalau kreatif tidak mengganggu kegiatan sekolah, tapi bisa kita menambah ilmu dan bisa bermanfaat. Seperti kalau batik nanti iseng-iseng bikin desain, kearifan lokal, ini bisa dijual seperti itu. Ya. Ada pakemnya nggak Pak untuk membuat batik Betawi, Bapak atau Ibu? Ada, ya. Coraknya, motifnya. Kalau ini kan kalau saya lihat nih ada ondel-ondel, terus tuh ada bir peletok ini ya Pak, yang di baju yang merah ada bir peletok gitu ya. Ikon-ikonnya Betawi. Ini kemarin koperasi menyelenggarakan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2023, penyantingan 1000 anak se-DKI 5 wilayah. Dan motifnya kita ambil wilayah masing-masing kan mempunyai lambang masing-masing. Betul, seperti itu. Seperti kalau yang di Jakarta Timur, seperti burung ikonnya apa gitu, kan gitu. Jakarta Selatan ada ikan cupang, Jakarta Barat kan gitu. Seperti itu. Kita ambil filosofi masing-masing wilayah. Pak, bisikin dong Pak, nih misalnya satu setel gini. Harganya berapa sih biasanya? Terus terang, ini kalau kita jual, berikut sudah dijahit, ini harganya 375.000. Satu pasang? Sudah jadi bajunya aja. Oh, bajunya. Kalau satu pasang ini 550.000. Satu pasang. Dan ini bukan batik printing. Karena batik printing itu bukan batik, tapi kain bergambar batik. Ya,
Tapi kalau ini batik cap berkolaborasi kombinasi dengan canting, desain-desainnya itu ibu-ibu. Tapi untuk ini seperti itu. Jadi nggak full batik tulis, canting, tapi juga ada batik capnya. Ini kan bagus banget ya. Harganya tuh kan menurut kita masih relatif murah ya untuk karya yang ini gitu Pak. Tujuannya kita kalau untuk mendapatkan order mencanting itu kan prosesnya agak lama. Kenapa? Kita membuat cap tapi tidak mengurangi tenaga pengrajin-pengrajin, desain-desainnya tetap ibu-ibu seperti itu. Seperti itu. Kegiatannya nih ya Pak yang ada di video juga tadi. Oke, semakin seru nanti kita mau bahas lebih dalam lagi dan banyak lagi yang masih kita pengen tahu nih tentang batik Betawi itu seperti apa. Dan usai jeda tetap di Kompas TV di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, tapi jangan bingung saudara, di sebelah saya kenapa kosong. Ini sebenarnya ada Aci tapi lagi ganti baju karena dia mau cobain pakai batik Betawi. Saya mau ngobrol lagi nih sama Bu Lilis dan juga Pak Sugianto. Mungkin ke Bu Lilis, ini kan kalau batik Betawi, mungkin kalau saya pribadi ya Bu ya, koreksi kalau salah, jarang terdengar sebetulnya kalau batik Betawi dibandingkan dengan batik misalnya batik Pekalongan dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya supaya bisa tetap eksis gitu sebetulnya batik Betawi ini? Sebenarnya kalau kita kalau kita bandingkan dengan batik-batik yang sudah ada lebih dahulu kayak dari Solo, dari Jogja, memang kita bisa katakan kalah setar ya di belakang lebih dahulu. Tapi bukan berarti kita berkecil hati takut misalnya nggak terkenal karena jadi gini, kita percaya kalau batik yang akan kita produk itu pasti laku karena yaitu yang awalnya kita harus mempunyai ciri khas sendiri dulu. Harus ciri khas. Sedangkan ciri khas itu kan bisa kita ambil dari yang tadi Pak Sugianto bilang kearifan lokal itu seperti yang tadi ada motif-motif yang ada ondel-ondel itu kan tidak akan dipakai oleh pembatik-pembatik dari Solo Sekartal itu kan dari ciri khas itu kan kita sudah paling enggak orang akan melirik ya. Di samping itu kita juga harus memperbanyak motif-motif baru. Jadi jangan cuma sekedar itu aja karena di Jakarta sini juga sebenarnya banyak kan fauna, floranya. Jadi mengangkat dari flora fauna pun kita bisa juga untuk dibikin untuk motif-motif apalagi untuk anak-anak sekarang kan lebih cenderung dari ini ya Bu ya, modern gitu. Modern. Tapi jangan salah juga loh, sekarang anak-anak juga pada seneng udah pakai batik ya. Pakai batik betul Bu, buat berkain gitu ya. Aja dia dibikin yang anak-anak sekarang ya. Di samping itu kita juga harus lebih banyak sosialisasi juga dengan masyarakat untuk memperkenalkan batik-batik terutama ini batik-batik yang ada di Jakarta itu batik-batik Betawi. Dan saya sama Pak Sugianto dari tahun 2010 itu kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan di tingkat pendidikan dan untuk masyarakat umum. Dan berapa kali juga kita juga mengadakan event-event pameran yang untuk memperkenalkan batik-batik Betawi. Oke, berarti memang sudah banyak juga ya Bu ya untuk event atau pameran-pameran yang paling berkesan mungkin untuk mengenalkan batik Betawi kemana aja Pak Sugianto mungkin? Yang paling berkesan untuk mengenakan batik Betawi. Saya kembali udah pakai baju batik Betawi. Udah kayak none belum? None jangan. Ini agak kegedean ya. Ya, kegedean sedikit karena ukuran saya, tapi tetap cantik ya. Tetap cantik. Cerah gitu. Cerah, seger ya. Motifnya juga cantik banget. Ada ondel-ondelnya. Awas ondel-ondelnya gerak, Ci. Jangan dong. Ya, Pak, gimana Pak tadi? Berkesan untuk memakai batik Betawi ya pada ulang tahun DKI Jakarta. Yang pas kapan tuh Pak?
untuk acara 2017 saya 2017 di lapangan Banteng. Seperti Oh, ini adem loh. Adem ya bahannya ya? Banget. Ini yang tadi harganya berapa? 300? 300 untuk 300 ribu ya? Sekitar 300. Wah. Untuk atasannya aja. Saya juga jadi Tapi tertarik. batik bukan batik printing loh. Printing. Tapi iya. ini batik tulis dan cap. kombinasi batik cap dan tulis. Saya juga jadi pengen beli ininya juga. Apa? Bawahannya. Bawahannya. Jadi satu set. Kalau dipakai kondangan, dipakai cantik. Gitu. Saya harapkan dari TV Kompas harus ada seragam batik Betawi. Seperti itu. Jangan di sekolahan aja maupun di masyarakat. Tapi bagaimana TV Iwan ikut Buat hari batik ya Pak ya? Untuk itu tadi menyemarakkan bagaimana batik Betawi lebih tertarik lagi. Nah, dan coba dikenal ntar di kita usulin luar. ya, ada satu hari Seperti pakai. itu. Hari batik mungkin nanti Hari kita pakai batik Betawi. Insya Allah nanti akan saya ajak bekerja sama untuk memeriahkan Hari Batik Nasional yang pencantingan ini akan saya konsepkan 2.500 pencantingan tingkat SMA se-DKI untuk 6 wilayah. Oke. Tadi nama koperasi. Koperasi Kusumen Batik Betawi. Kesumen Koperasi Kusumen Batik Betawi. Batik Betawi. Kusumen Batik Nanti Betawi. ini akan diusulkan ya untuk kita pakai batik Betawi. pakai batik. Tapi gitu ya. begini uniknya, koperasi itu menerima pesanan, tapi yang memesan nggak mengikuti motif saya. Kalau untuk seragam di TV Kompas, nanti kita minta konsepnya, motifnya apa, saya buatin desainnya, baru nanti kita paparkan, semua nanti terutama pimpinan, semua staf-stafnya kumpul, kita presentasikan motifnya ini, filosofi ini mengangkat apa itu filosofi TV One itu berdirinya seperti apa, TV Kompas itu berdirinya awalnya seperti apa, sampai sekarang seperti apa, pencapaian seperti nanti bisa dituangkan di situ. Dan setelah nanti kita buat itu kan kita paparkan. Nanti ada pemasukan, saya menerima, saya revisi sesuai apa keinginan. Ya, mungkin terakhir ada sosial medianya nggak sih Pak Bu ini kalau misalnya orang mau mendapatkan atau bisa cari di e-commerce mungkin untuk batik Betawinya? Belum sih, kita belum sosial media. Oke, berarti nanti bisa didapatkan bisa. di mana kira-kira? Paling-paling nanti ngubungin ke nomor telepon 081. Oke, nanti aja Pak ya. Ya, takutnya digunakan nanti. Dan untuk kedepannya mungkin bisa jadi masukan juga untuk bisa ada sosial medianya, bisa lebih banyak lagi yang tahu tentang batik Betawi ini. Oke. Justru saya mengucapkan terima kasih. Hari ini saya diundang untuk bagaimana pencapaian batik Betawi ini bisa dikenal di Jakarta maupun di luar Jakarta. Inilah kerjasama media yang harus kita banggakan kan gitu. Itu tadi. Untuk bisa melestarikan batik juga ya Pak, karena ini merupakan menjadi warisan budaya tak benda yang sudah dipatenkan oleh UNESCO. Jadi ini punya Indonesia ya, dan kalau saya mau lihat batik Betawi, nah inilah dia. Oke, terima kasih Pak Sugianto dan juga Bu Lilis sudah perbincangan tadi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga semakin laris yang mau pakai batik Betawinya ya. Banyak juga yang tahu tentang batik Betawi. Seperti Aci ini udah cantik banget. Cantik apa batiknya? Oke, akhir kata terima kasih saudara sudah bersama dengan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Putri Oktaviani dan saya Asri Gunawan. Terima kasih. Sampai jumpa.